Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema khotbah. Ketika emosi konflik dengan rasio. Ketika perasaan bertentangan dengan pikiran. Mari kita mohon pencerahan Roh Kudus. Tolong dikasih yang gak mengerti Indonesia, dikasih alat penterjemah yang baik. Ya. Kita mohon iluminasi Roh Kudus. Oh Roh Kudus, Engkau di tengah-tengah kami, tinggal di dalam kami, sedang bekerja di dalam kami. Ketika kami membaca firman Tuhan dan memikirkannya, kami mohon pencerahan, iluminasi dari Roh Kudus, menolong kami mengerti, bukan saja mengerti, bisa menikmati, bisa merefleksi dan kemudian bisa melakukan firman Tuhan. Ajar kami bukan hanya pendengar-pendengar firman ya Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang lemah terbatas ini Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Di masa Imlek ini salah satu teman saya mengirimkan cerita. Seorang alumni. Dia katakan suatu kali ada seorang opung. Opung itu bahasa Sumatera itu nenek ya, atau kakek, opung todung namanya. Ya, mungkin opung di sini. Saya kata todung itu nama wanita atau pria ya. Teman-teman yang dari Sumatera, pria. Opung todung itu pergi makan-makan pas hari Imlek di restoran. Nah, di sampingnya ada satu meja, itu beberapa wanita sedang merayakan Imlek. Juga makan-makan. Mereka sedang ngobrol soal show. Ya. Lalu wanita yang pertama, katakanlah namanya Mei Mei, dia bilang, Shen, dia panggil temannya, Shen, suamimu apa? Lalu Ashen bilang, suami gue monyet. Kalau suami lu, oh suami gue babi. Si opung todung itu dia pikir, ini gak bener ini ya. Perempuan-perempuan itu ngomongnya kok begini. Ya. Lalu dilanjutkan, iya suami gue babi, tapi itu yang laki. Yang perempuan itu anjing. Hah? Lebih kaget lagi. Tapi dia tenang. Rasionya seolah-olah gak menerima, ini gak bener. Ya. Tapi dia masih mendengarkan. Kemudian Ahwa ngomong, kalau mertua gue kambing. Tapi yang cowok itu babi juga. Wah, kaget juga ya. Lalu Meme melanjutkan, dia bilang, kalau adik ipar lu itu yang buka bengkel di Tamrin itu apa? Oh itu monyet, istrinya anjing. Ya, anaknya semuanya babi. Wah, opung mulai emosi. Ya, dia mulai perasaannya mulai terganggu, tapi dia masih menahan amarahnya. Kemudian Ashen bilang begini, kalau ipar gue yang di Sun Plaza, itu sekeluarga anjing semua. Ahwa bilang, kok sama ya dengan kakak ipar gue ya, itu sekeluarga babi semua. Langsung opung itu ya, opung todung berdiri, dia pergi ke meja sampingnya, dia bilang, hei kalian kurang ajar semua ya, ini wanita-wanita yang tidak tahu diri. Ya. Untung aku bukan mertuamu, kalau aku mertuamu, sudah kuhajar kau bah. Saudara, ini saya yakin teman saya kirim hanya sebagai humor. Tapi saya ingin bilang bahwa seringkali dalam hidup ini ada konflik antara rasio kita, pikiran kita dengan emosi kita. Kalau pikiran kita mengatakan itu tidak benar, maka emosi kita marah terhadap ketidakbenaran itu. Sebab memang kita diciptakan memiliki nilai kebenaran di dalam gambar dan rupa Allah. Ya, konflik. Tapi kalau pikiran itu tahu benar, seringkali perasaan kita itu menjadi sedih. Wah, kenapa
begini ya perempuan-perempuan ini ya. Kalau itu benar, ini kurang ajar semua ini. Sedih kita kalau punya mantu kayak begini ya. Semua ipar lu dibilang babi, suamimu dibilang anjing, keluarga dibilang kucing dan lain-lain. Ya. Apalagi saudara secara khusus ketika kita mengalami kehilangan. Hilang harga diri, ya. Hilang pekerjaan, hilang uang, bisnis rugi, ada sesuatu penderitaan. Apalagi yang paling puncaknya kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ada perasaan yang sangat sedih. Emosi kita waktu itu masuk dalam sebuah tahap atau state yang disebut dengan lembah kesedihan. Nah, saya tidak tahu apakah hidup saudara sedang mengalami konflik antara pikiran dan perasaan. Pertanyaannya, kalau saudara mengalami pertentangan antara pikiran dan perasaan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Sebagai orang Kristen, bagaimana kita menghadapinya? Supaya kita bisa melewati lembah kesedihan itu dengan baik dan benar. Nah, pagi ini saya mau ajak kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Ketika pikiran dia dan emosi dia, perasaan dia bertentangan. Mari kita baca Matius 26 ayat 38 sampai 42, kemudian ayat 46. Matius 26 mulai 38 sampai 42, kemudian 46 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 46, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dari bacaan kita ada 3 langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika pikiran dan perasaan itu konflik. Langkah pertama adalah Yesus mengungkapkan perasaannya, ayat 38. Dia menceritakan perasaannya. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di bagian Injil lain, hatiku sangat gentar. Sangat sedih, perasaannya diceritakan. Yesus sampaikan perasaannya itu kepada murid-muridnya yang paling dekat. Petrus, Yohanes, Yakobus, itu disebut dengan lingkaran pertama. Yang paling dekat dengan dia 3 murid itu. Dia menceritakan perasaannya, emosinya. Saudara, bila hari ini perasaanmu sedih, jangan ditekan. Jangan ditolak. Jangan disangkal. Jangan dipendam, tetapi diakui. Lalu diceritakan kepada orang lain. Cari teman-teman yang bisa mendengar dengan baik. Ya. Walaupun manusia tidak sempurna, kita tahu lingkaran 1 pun dekat akhirnya mereka tertidur. Tapi perlu mengungkapkan perasaan itu. Ya. Cari teman-teman yang tidak menghakimi. Teman-teman yang tidak suka gosip.
Cari teman-teman yang tidak menggurui, yang seringkali coba berkhotbah kepadamu. Jangan cari teman yang begitu, cari yang bisa mendengar. Ya. Kalau saudara mau jadi teman yang mendengar, ingat, hati-hati dengan perkataan. Jangan cerita hal-hal yang tidak perlu kalau temanmu sedih. Jangan cerita soal sorga, jangan bilang, orang yang pergi itu ya, kekasihmu itu sudah ke tempat yang enak, itu baik. Jangan, itu seolah-olah kamu membuat dia makin sedih. Sepertinya kamu bilang, ya kalau kekasihmu mati itu baik. No, don't say that. Hati-hati dengan perkataan. Ya. Jangan juga cerita masa lampau. Oh, seharusnya dulu begini begitu ya. Lalu tanya kenapa begini begitu? Jangan, itu kamu menciptakan guilty feeling. Menciptakan rasa salah, menciptakan penyesalan. Jangan kata-kata yang begitu. Jangan juga berkata cerita orang lain dan membanding-bandingkan si A, si B, si C. Itu buat orang kemudian makin sedih, kesal, kecewa, dan marah. Kalau saudara hari ini mau menjadi teman yang bisa mendengar. Cukup mendengarkan ungkapan kesedihan itu, ungkapan perasaan itu. Cukup kasih tahu dia bahwa kamu di samping dia, bisa menangis bersama, mendengar kesedihannya. Dan tahu bahwa kamu itu mendampingi dia dan berdoa untuk dia. Cukup. Ya, itu menjadi pelajaran dari Tuhan Yesus. Ya. Itu sebabnya ayat 38b Yesus lanjutkan, tinggallah di sini. Di dalam kesedihan dan kesepian Yesus bilang sama murid-muridnya, tinggal di sini, temani aku bersama aku di sini dan berjaga-jagalah. Ini langkah pertama, menceritakan perasaan itu dan cari orang yang bisa mendengar, menemanimu. Baik. Saya harap jemaat IGNC menjadi jemaat yang demikian, ya, menjadi teman untuk mereka yang sedih, yang susah, yang lagi kesepian, ya, yang lagi konflik di dalam pikiran dan di dalam perasaan, ya. Jadi teman yang bisa mendengar, bisa menemani dan berdoa. Langkah kedua yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga ayat 39. Ya, setelah dia sampaikan kepada murid-muridnya, ada ungkapan horizontal. Kemudian dia menyampaikan kepada Bapa di sorga secara vertikal. Melalui doa. Ini yang disebut dengan tahap negosiasi. Negosiasi antara pikiran dan perasaan dan apa yang dialami. Dan Yesus berkata kepada Bapa, ya, jikalau mungkin, ini negosiasi. Jikalau mungkin Bapa, aku tidak minum cawan pahit ini. Ini konteksnya Yesus segera akan menghadap salib, akan mati. Akan diadili secara tidak adil. Akan menderita. Akan diejek, dihina, ditampar, ditusuk, dicambuk. Tak berdaya seperti seekor domba yang dibantai habis-habisan. Oh, ini cawan yang pahit. Dan Yesus bilang, seandainya mungkin Bapa, aku tidak minum itu. Ini normal, dia manusia. Dia sama seperti kita manusia 100%, hanya dia tidak berdosa. Dia punya perasaan. Seandainya boleh Bapa. Ada negosiasi di situ. Aku tidak minum. Tapi Yesus tahu jelas di pikirannya. Rasionya jelas. Hatinya sedih tapi rasionya jelas. Ini final. Ini gak bisa ditawar. Ini kehendak Bapa. Makanya dia bilang, bukan kehendakku. Tapi bukan kehendakku Bapa. Kehendakmu yang jadi. Dari negosiasi, Yesus naik satu tahap. Itu yang disebut dengan acceptance. Penerimaan. Ya, dalam negosiasi akhirnya Yesus menerima kedaulatan Bapa. Ya, menerima keputusan Bapa bahwa dia harus mati demi menyelamatkan manusia. Menerima hikmat Bapa. Menerima kenyataan ketika dia di dunia ini dalam usia 33,5 tahun. Dia harus naik ke atas kayu salib.
Saudaraku, bila hari ini dalam konflik pikiranmu dan perasaanmu, kamu bisa menerima keputusan Allah dalam perjalanan hidupmu apapun itu, entah baik, entah buruk, entah sakit, entah sehat, entah gagal, entah kamu terjatuh, apapun itu, senang dan susah, kalau kamu bisa menerima kenyataan hidup itu yang diizinkan Bapa, kamu akan lebih cepat melewati lembah kesedihan itu. Sebuah perjalanan melalui lembah itu akan lebih mudah dilalui bersama Tuhan. Itu yang dikatakan Raja Daud. Ya, walaupun melewati lembah kekelaman. Oh Tuhan, Kau gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Aku tidak akan takut walaupun harus melewati lembah kekelaman, lembah kesedihan, lembah kegagalan, bahkan lembah bayang-bayang maut Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Itu sebabnya Yesus cuma 2-3 kali yang sama. Dan hasilnya, konklusinya tetap sama. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Saya ingin saudara kasih perhatian di sini. Hanya kematian Yesus yang adalah kehendak Bapa di sorga. Hanya kematian Yesus adalah keinginan Bapa. Ditentukan Bapa sebagai jalan penebusan dosa bagi manusia yang berdosa. Saya ulangi. Hanya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Satu-satunya kehendak Bapa, keinginan Bapa, ditentukan Bapa, ditetapkan Bapa, menjadi jalan penebusan bagi manusia yang berdosa. Kematian manusia lain bukan kehendak Bapa. Saudara harus benar-benar mengerti di sini, jangan sembarang berkata kehendak Bapa, keinginan Bapa. Enggak. Bapa tidak pernah menginginkan manusia itu mati, tapi menginginkan hidup selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus yang harus turun dan Dia yang harus mati di atas kayu salib supaya kita yang tadinya harus mati mendapat hidup kekal selama-lamanya. Kematian semua manusia di bumi ini adalah upah dosa, sebab upah dosa adalah maut karena kejatuhan Adam dan Hawa. Sejak awalnya memberontak kepada Allah Bapa. Sudah cukup jelas gak? Jadi kalau temanmu lagi susah, lagi jatuh, lagi kena bencana, lagi mengalami kematian, jangan bilang, jangan sok menghibur, sudahlah itu kehendak Bapa, itu fitnah. Sebab Bapa tidak pernah merancang itu. Bapa tidak pernah menetapkan itu, bahwa kamu akan mengalami sesuatu yang buruk, yang jahat, dan sakit, dan kemudian mati. Bukan, itu adalah upah dosa ketika kita ada di bumi yang tidak sempurna. Bukan rencana Bapa, bukan ditetapkan Bapa. Alkitab dengan tegas menolak teologi takdir, teologi program, teologi robot. Tidak. Kehendak Bapa supaya semua manusia boleh hidup. Itu sebabnya Yesus harus mati. Buat kita, buat saudara, dan buat saya. Tapi adalah sebuah kenyataan, bukan? Hidup di dunia ini ada kesusahan, ada penderitaan, ada bencana. Ada kegagalan, ada kematian. Sebab itu adalah bagian dari upah dosa itu. Mau tidak mau, orang percaya bisa mengalami itu. Jadi jangan saudara selalu berpikir, oh kalau kehendak Tuhan itu selalu baik, indah, mulia hidup, kenapa ada kesusahan? Belum waktunya. Bumi yang tidak sempurna ini akan dihakimi seluruhnya. Ya. Hidup di bumi yang tercemar oleh dosa ini tidak selalu harus lancar, baik, sehat, sukses. Orang Kristen pun bisa terjatuh, bisa menghadapi kesusahan, penderitaan, sebab itu adalah jalan masuk menuju kemuliaan, glorification, ketika nanti bertemu dengan Tuhan.
Itu sebabnya Yesus lanjutkan ketika murid-murid tertidur, dia bilang, "Gak sanggupkah kamu berdoa dan berjaga-jaga menemani aku? Kamu harus berdoa dan berjaga-jaga." Ayat 41. Sebab iblis sedang mengintip kamu. Kalau kamu tidak berdoa dan berjaga-jaga, iblis mengintip kamu, mencobai kamu, dan kamu akan jatuh. Sebab roh itu penurut, daging kita itu lemah, sebab sudah tercemar oleh dosa. Kalau hari ini saudara tidak bisa menerima kenyataan hidup di bumi ini ada penderitaan dan kesusahan, saudara akan masuk ke dalam jerat iblis. Mencobai kamu, menjatuhkan kamu, dan membuat kamu tidak bisa menerima itu, dan kemudian sungut-sungut, marah-marah, kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan apapun yang bisa dipersalahkan, menuduh Tuhan itu jahat, menganggap Tuhan itu hitam dan putih, dia yang buat semua yang jahat dan yang baik. No, kamu terjerat oleh teologi dualistik yang mengatakan Tuhan itu baik tapi Tuhan juga jahat. Dia sumber kebaikan dan kejahatan, itu dualistik. Alkitab menolak teologi pandangan sedemikian. Allah kita selalu putih, baik, benar, dan tak pernah bersalah. Cukup jelas? Jadi kayak kebakaran di LA itu, saudara jangan ikut-ikutan dengar video, lihat video sampah itu, dan kemudian mengatakan, ini gara-gara segelintir orang menghujat Tuhan, kemudian seperti manusia balas dendam, lakukan yang jahat, lebih ngeri daripada hanya berapa orang menghujat. 20 orang, 30 orang menghujat, lalu dibantai 18.000. Tidak. Tuhan mengasihi semua orang berdosa, bahkan yang memberontak kepada Dia. Dia selalu putih, gak pernah hitam. Jadi lawannya iblis siapa? Siapa lawannya Tuhan? Salah, dualistik, saudara lihat. Siapa lawannya Tuhan? Gak ada, saudara. Iblis itu hanya salah satu malaikat kepala yang jatuh, lawannya cukup malaikat Michael, malaikat perang yang akan menghancurkan dia nanti di akhir zaman. Allah kita terlalu besar, gak ada tandingannya. Allah mana seperti Allahku? Jawabnya, tidak ada. Gak ada, dia terlalu besar. Iblis itu cuma segini, saudara. Tinggal tunggu saatnya saja. Mengerti sekarang, saudara? Dia selalu baik dan benar. Jangan masuk ke dalam cobaan iblis yang membuat kamu kemudian menganggap, oh lawannya Tuhan, oh Tuhan itu jahat, oh Tuhan ini begini. Lalu kamu mulai menolak Tuhan, menuduh Tuhan, memfitnah dia, dan imanmu luntur. Dan iblis bertepuk tangan, hore aku sudah menang satu jiwa, sudah ikut jebakan saya. Ibarat jebakan tikus. No way. Arthur Ashe adalah seorang petenis berkulit hitam Amerika, sangat top, sebab dia 3 kali juara Grand Slam. Amerika Open 1968, Australia Open 1970, Wimbledon 1975. Setelah dia dapat juara Wimbledon 75, 4 tahun kemudian, dia kena heart attack, serangan jantung, bypass 2 kali. Waktu itu perlu transfusi darah. Darah yang masuk ke tubuhnya tidak benar. Dia kena AIDS, HIV. Penggemarnya gempar, Amerika gempar. Kenapa pahlawan tenis kita harus sakit HIV? Salah satu fansnya menulis surat kepada dia, Arthur, kamu orang percaya, orang Kristen, kenapa Tuhanmu mengizinkan kamu, membuat kamu, memilih kamu sakit seperti ini. Pernah gak kamu tanya Tuhanmu, why me Lord, kenapa aku? Saudara kalau lagi susah tanya Tuhan begitu gak? Kenapa aku ya, kenapa bukan orang lain ya? Kenapa aku yang kena bencana, kenapa aku yang harus susah, kenapa aku gagal, kenapa? Arthur Ashe menulis surat membalas fansnya. Dia berkata, di dunia ini ada 50 juta manusia ingin main tenis. Tapi hanya 10%, 5 juta ya, yang bisa main tenis.
Dan hanya 500.000, hanya 1% belajar tenis profesional. Dan hanya 5.000 yang mencapai Grand Slam. Dari 5.000 itu cuma 50 orang, 1% mencapai Wimbledon. Dan kemudian di Wimbledon hanya 4 orang semifinal, 2 orang maju ke final, dan hanya ada 1 juara Wimbledon. Asher berkata, ketika aku pegang piala Wimbledon itu, aku tidak tanya Tuhan, why me Lord? Kenapa dari sekian puluh juta manusia aku yang pegang piala bukan yang lain? Lalu kalau sekarang Tuhan izinkan aku di dunia yang tercemar ini dapat HIV, layakkah aku tanya Tuhan, why me Lord? Sudah mengerti? Ini kesaksian yang sangat bagus. Jadi manusia, jadi orang percaya, jangan cuma taunya mengeluh dan marah-marah dan kesel, dan bertanya Tuhan seolah-olah kenapa aku layak dapat ini. No. Kesaksian yang sangat bagus. Arthur Ashe tidak terpancing cobaan iblis melalui fansnya. Dia tidak terpancing sebab dia berdoa dan berjaga-jaga. Dia bisa menerima kenyataan hidup itu. Orang yang berdoa dan berjaga-jaga bisa menerima kenyataan hidup, keputusan Tuhan, walaupun rasionya tidak terima. Ketika konflik antara rasio dan emosi, doa dan berjaga-jaga akan menguatkan iman saudara, iman yang melampaui rasio, emosi, dan pengalaman dan hikmat manusia. Itu bedanya orang Kristen dan orang yang tidak percaya. Langkah ketiga, Yesus siap hadapi salib. Ayat 46. Ayat 46 dia katakan bangunlah. Istilah bangunlah itu simbol iman dan keberanian. Untuk menghadapi tantangan dan kesusahan dan salib dan kematian yang ada di depan. Bangunlah, dia bilang murid-muridnya. Tadi dia biarkan muridnya tidur, sekarang dia bilang bangun. Kita hadapi bersama. Itu adalah iman dan keberanian. Taman Getsemani bukan saja simbol pergumulan, simbol konflik antara emosi dan rasio. Ketika firman Tuhan mencatat bahwa pergumulan Yesus sangat berat, sampai keringatnya itu kayak darah. Hatinya gentar, sedih. Seperti mau mati, kita belum pernah mengalami penderitaan seberat itu. Pergumulan yang paling berat adalah di Getsemani. Tapi Getsemani juga adalah simbol iman dan keberanian untuk menghadapi apa yang di depan. Hadapi bersama Tuhan. Ingat, iman di sini bukan nekat. Lain. Jangan nekat. Orang yang nekat tidak pakai otak. Gak pakai rasio yang sehat. Nekat aja lah. Gak punya SIM, tabrak aja lah. Lampu merah lewatin aja lah. Ini makanan bersih gak bersih, sikat aja. Itu nekat sama aja. Iman bukan nekat. Nekat tidak pakai pikiran yang sehat. Ya. Asal tabrak. Bukan. Ya. Membabi buta, bukan. Melawan kebenaran firman Tuhan, bukan. Iman itu walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan yang berat, walaupun ada kegentaran, tapi ya, yakin bahwa pikiran dan perasaan yang diciptakan Tuhan itu akan memampukan saudara berjalan bersama Tuhan, menghadapi masalah apapun bersama dengan Tuhan. Dan ujungnya, saudara diberi kemenangan.
Tiada kesusahan dan penderitaan yang lebih berat dari salib Kristus. Salib Kristus adalah wakil dari semua penderitaan dan kesusahan manusia di muka bumi ini. Jadi waktu saudara mengatakan, ini terlalu berat, aku sudah tidak tahan. Pandang salib Kristus, maka engkau berkata, ya Tuhan, aku belum apa-apa. Keringatku belum seperti darah. Aku belum rasanya mau mati. Aku belum mengalami seperti penderitaan yang kau alami. Dan Tuhan bilang kamu akan dimampukan untuk menahannya. Sebab dia tidak mengizinkan cobaan-cobaan itu melampaui kekuatanmu. Amin. Jadi waktu mau teriak mana tahan. Berhenti sejenak katakan di dalam Tuhan aku tahan. Dan aku siap menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Tiada penderitaan yang lebih besar dari Golgota. Dan penderitaan Kristus di Golgota mewakili seluruh penderitaan kita. Iman yang sejati seharusnya menghasilkan keberanian. Karena ada Tuhan yang maha hikmat. Ada Tuhan yang maha kuasa. Ada Tuhan yang maha kasih. Dan maha penolong yang menjamin kemenangan. Jadi saudaraku, doa itu bukan lagi tutup mata. Tapi buka mata, lihat ke depan. Bukan lihat ke belakang. Doa itu bukan saja berlutut, tetapi bangkit, berdiri, berjalan, bertindak. Doa itu bukan lagi berserah, tetapi doa itu adalah berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita menyongsong kemenangan bersama Tuhan. Amin. Iman yang sejati. Iman yang melampaui perasaan. Melampaui pikiran. Melampaui hikmat. Dan melampaui semua pengalaman manusia. Saya baca cerita dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Dia pulang dari Las Vegas menuju ke LA. Menyetir mobilnya. Di depan dia lihat ada angin kencang sekali. Jalan seolah-olah gak kelihatan. Truk-truk udah minggir, mobil pinggir. Dia rasanya ingin pinggir juga. Tapi kemudian dia ingat cerita tentang seorang anak waktu menyetir sama papanya. Anak itu bilang, papanya bilang jangan minggir, maju, jalan terus, jalan terus. Dan ketika sampai di tempat yang sudah tidak ada angin, debu dan badai, papanya bilang, nah sekarang boleh berhenti sebentar. Anaknya bingung tanya papanya, Pak, kenapa sekarang harus berhenti sebentar? Papa mau kamu lihat ke belakang sebentar. Lalu dia toleh ke belakang, banyak truk yang terjebak badai, banyak mobil gak bisa berjalan, stuck di situ dan mengalami hal-hal yang negatif, yang buruk. Bapak itu berkata, kalau tadi kita berhenti, kita akan seperti mereka. Tapi karena Papa bilang setir terus, maju terus, sekarang kita melewati badai itu. Ketika kamu dalam badai, saudaraku, ketika kamu dalam kesusahan, penderitaan, kegagalan, badai menggoncang hidupmu, jangan berhenti. Jangan tenggelam di dalam badaimu. Jangan stop, tapi maju terus bersama Tuhan, pandang ke depan. Bukan berhenti di masa lalu. Bukan tenggelam di masa lalu. Bukan stop di masa lalu. Bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian badai itu akan berlalu. Kamu akan melewati lembah kesedihan itu. Kamu akan melewati lembah bayang-bayang maut dan lembah kesusahan itu. Dan menyongsong kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Joni Eareckson Tada, seorang wanita yang karena ada bencana lumpuh dari leher sampai ujung kakinya. Waktu itu dia mau bunuh diri. Tapi kemudian ada suara yang berbisik di hatinya, hidup di dunia itu pasti bisa jadi berkat. Lalu dia tantang Tuhan, kalau hidupku bisa jadi berkat untuk satu orang, aku akan bertahan hidup. Kemudian dia mulai belajar melukis, menulis dengan bibir mulutnya, dengan mulutnya menggigit alat lukis, dia suka melukis. Sampai hari ini dia masih hidup. Bukan jadi berkat bagi satu orang, tapi jadi berkat bagi jutaan manusia.
dari lukisannya, dari kartu yang dia lukis dengan menggigit alat lukis, dengan pen yang di mulutnya menulis buku, dan dia bisa berceramah kemana-mana keliling dunia, lebih banyak dari banyak pengkhotbah yang keliling. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan izinkan dia punya seorang suami, misionari, Tada, itu sebabnya last name-nya jadi Tada, Joni Eareckson Tada, menemani dia setiap hari. Menyuapnya, menyisirnya, mendandaninya, mengajak dia keliling melayani. Kalau kamu masih hidup, ada gunanya saudaraku, berapapun umurmu, berapapun kelemahanmu, ada gunanya kalau kamu masih hidup. Minimal bilang sama Tuhan, aku mau jadi berkat bagi satu orang. Jangan hidup untuk diri sendiri dan tiada gunanya. Bangkit. Dan ketika dia mendapat kanker, Joni Eareckson Tada diizinkan mendapat kanker payudara. Orang-orang tanya, mana Tuhanmu yang katanya bikin mujizat? Dia bilang, ini mujizat, aku tidak sembuh, tapi aku dapat pelayanan baru. Mulai hari ini, aku mau melayani mereka yang sakit kanker. Sampai orang-orang telepon minta pelayanan. Ketika dia nggak kena kanker, dia katakan, aku mulai melayani yang kena kanker. Ini loh saudara, iman dan keberanian melihat ke depan. Bukan tenggelam di dalam badai dan kesusahan dan penderitaan, tapi bangkit kembali. Walaupun hanya sebutir kecil diamond, tetap bercahaya di tengah-tengah kolam yang berlumpur. Jadi diamond yang bercahaya dimanapun Tuhan taruh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi semua, dimulai dari hamba-Mu Tuhan. Kuatkan dia, pakai dia, hibur dia. Juga semua yang sedang sedih dan berduka, yang kehilangan, yang konflik antara rasio dan emosi Tuhan. Kami belajar dari-Mu Tuhan Yesus. Belajar dari-Mu. Untuk melewati semua bayang-bayang kesedihan, kedukaan, kegagalan, penderitaan. Bayang-bayang maut bahkan. Ajar kami semua Tuhan. Bukan lagi pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman. Ajar kami bersama-Mu dengan iman dan keberanian melewati lembah yang Kau izinkan terjadi. Menyongsong masa depan yang lebih cerah. Berkemenangan. Sehingga iblislah yang dipermalukan Tuhan dan Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Sebab kami tahu setelah salib itu ada kebangkitan. Setelah penderitaan itu ada kemuliaan. Teguhkan iman kami Tuhan. Ini doa kami. Jadikan keluarga IGNC keluarga yang saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan. Dan terus bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.